Ya elah, percuma online kalau grafiknya aja cacat banget. Canda cacat. Anjing. Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kak Jo. Dan pada video hari ini, seperti yang tadi kalian udah lihat, gue bakalan ngebagusin desain dari game gue, game online gue. Karena kemarin itu gue udah bikin, ya memang online sih, memang udah bisa nyambung, cuman grafiknya enggak banget. Dan bahkan main menunya itu jelek banget. Dan sampai di komen kayak tadi. Jadi yaudah, hari ini gue bakalan ngebagusin itu semua. Tapi sebelumnya, gue saranin buat kalian yang belum nonton part satunya, nonton dulu aja di video gue sebelum ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung mulai aja videonya. Nah, mungkin pertama kali gue mulai dari main menu dulu ya, karena main menunya itu masih hitam kayak gini doang. Pertama, gue tambahin karakter jamur gue ini ke main menunya. Jadi sekarang sementara main menunya kayak gini dulu. Terus gue tambahin game object cube kayak gini. Ini buat dijadiin kayak alasnya gitu, lantainya dan juga buat temboknya. Dan boom, jadilah sementara kayak gini. Kalau di kameranya, dia bakalan jadi kayak gini. Nah, karena sekarang playernya udah ada di kamera, gue mau ganti dulu nih button-buttonnya. Karena button-button dari Unity itu jelek banget. Ya, lihat aja nih. Jadi gue bakalan ngebuat button-buttonnya itu di Photoshop. Dan gak cuma button, gue juga ngebuat kayak panel juga. Dan teks, dan semuanya itu gue buat di Photoshop. Terus, gue ganti-ganti deh di Unity. Dari menu loading yang tadinya kayak gini, jadi kayak gini. Menu title yang tadinya kayak gini jadi kayak gini, dan improve button lainnya yang ada di main menu kayak create room, room menunya, dan juga find roomnya. Ya walaupun tampilan sementaranya ini udah lebih bagus daripada yang sebelumnya, tapi gue yakin kalau cuman kayak gini pasti nanti ada yang ngomong, "Bang, masih cacat bang, bagusin lagi kek." Iya sabar anjing. Nah, sebelum itu terjadi, jadi kita bakalan bagusin lagi ya. Nah, di sini gue udah buat material. Kira-kira material ini buat apa? Gue kasih waktu 5 detik buat menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Karena nggak ada yang ngejawab, gue kasih tahu aja ya. Jadi material itu buat ke lantainya. Tapi di sini lantainya kayak nggak ada materialnya ya. Nggak ada tekstur yang tadi gue buat. Tapi tenang aja, karena dengan sentuhan magic, gue masukin XS10 dan JJ10, boom! Sekarang lantainya itu jadi ada patternnya. Dan sama dengan wallnya, di sini gue kasih pattern kayak brick gitu, kayak batu bata. Kalau di game ya, dia itu udah jadi kayak gini. Yang menurut gue sih oke-oke aja sih, cuman pencahayaannya itu loh, pencahayaannya itu jelek banget, kayak gelap dan gue nggak demen aja. Nah, tapi dengan ngatur-ngatur cahayanya, boom, cahayanya lebih bagus dan menurut gue ini udah oke banget buat di bagian main menunya. Tinggal ditambahin sedikit sentuhan lagi. Jadi yaudah, gue tambahin aja animasi terlebih dahulu. Jadi dengan gue gerak-gerakin bone-nya di sini, gue bisa bikin dia animasi gitu. Dan animasinya kayak gimana, gue juga belum tahu. Tapi yang pasti nggak kayak gini. Nah, ini dia. Dan boom, dia udah punya animasi di scenes-nya. Biar nggak terlalu kosong, gue tambahin boom, 3D model dari kulkas, kompor, dan juga pancinya. Tapi kalau misalnya kayak gini doang, dia itu nggak terlalu menarik. Jadi biar lebih menarik lagi, gue kasih particle system. Ya, jadi sekarang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Dan gue berharap nggak ada yang komen, "Bang, masih jelek bang." Kalau ada yang masih komen gitu, gue tabok-tabokin sampai meninggal. "Tapi bang, itu masih kurang bang." Biar nggak ada yang protes lagi, gue bikin ini jamur bayi yang dia bakalan lari-lari mondar-mandir di arena main menunya. Iya, itu lagi lari. Dah, lu percaya aja sama gue lah. Dan si jamur lari-lari ini, dia bakal ngeluarin particle system pas dia lari-larian. Jadi lebih keren aja karena ada efek dust kayak gitu. Yang mana sebenarnya efek debu-debu ini itu adalah mirip-mirip sama asap dari panci yang ini. Tapi bodo amat. Dan boom, ini adalah tampilan akhir dari main menu gue. Dan nanti bakalan ada ada yang lari-lari kayak gitu. Nah, jadi di sini gue bisa create dan kita bisa kasih namanya Kajo's Room. Terus kita bisa
Ya, loadingnya ada Kajou Rooms bla bla bla, dan juga bisa join. Dan dengan begitu main menu gua udah selesai dibuat. Nah, karena main menunya udah selesai dan menurut gue itu udah cukup bagus, sekarang gue bakal ngelanjutin di bagian gamenya, karena game itu masih jelek banget ya. Ijo nggak jelas. Ini kan game gue kayak masak-masakan gitu, masa ijo kayak di adventure gitu. Jadi gue bakalan rombak ini. Tapi sebelumnya, buat kalian yang udah nonton video gue dari awal tanpa di skip-skip, berarti kalian suka sama konten gue. Jadi kalian bisa ninggalin like di bawah biar gue juga semakin semangat lagi buat ngebuat game-game seperti ini. Oke? Kita lanjut. Dan boom, di sini gue udah ngerombak main gamesnya. Dari yang kemarin kayak game adventure ijo-ijo gitu, sekarang jadi lebih mirip kayak restoran. Ya walaupun nggak mirip-mirip juga sih, cuman ya game ini masih prototype, jadi gue nggak terlalu pusingin masalah desain interiornya ini dulu. Nanti aja kalau misalkan mekaniknya itu udah selesai semuanya. Nah sementara kayak gini dulu aja ya, yang penting nggak seburik yang kemarin lah. Ya walaupun dalamnya nggak terlalu burik, kalau kalian lihat luarnya, ini sangat burik dan barbar banget cara pemakaian cube-cube-nya gitu. Jadi ya ini bakalan gue rombak lagi sih nantinya. Tapi sementara kita pakai yang ini aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah terus buat playernya sendiri, gue kasih efek pas dia ngedash pakai particle system. Ya walaupun itu kayak lebih mirip kentut sih efeknya, tapi kalau misalkan di gamenya dia bakalan keluarin particle system kayak gitu. Dan menurut gue ini bagus banget dibanding kalau lu nggak pakai particle system sama sekali kayak kemarin. Beda jauh kan perbedaan antara lu pakai particle system sama nggak pakai particle system. Nah selain particle system pas dia ngedash, gue juga ngebuat particle system pas dia itu jalan-jalan. Ya sebenarnya ini sama aja kayak yang di bayi di main menu tadi sih. Ya cuman gue pakai lagi aja. Dan gue suka banget sama particle system ini. Ya walaupun ruangannya masih burik, tapi paling enggak playernya sekarang udah ada particle system yang bikin game itu jauh lebih bagus. Jadi jangan diprotes dulu ya. Nanti ini bakalan gue ganti kok. Nah di sini gue sebenarnya sedikit mikir deh. Kan ini ada player lain nih. Tapi gue nggak tahu dia itu siapa karena nggak ada namanya gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi main rame-rame kayak berlima gitu, gua rasa bakalan kesulitan banget buat nyebutin namanya gitu karena nggak ada namanya. Jadi gua bakalan bikin nickname buat nama-namanya. Nah yaudah, jadi di sini gua udah bikin codingannya, dimana intinya itu adalah gua bakalan nampung namanya di foto networknya. Terus nanti ini bakalan gua panggil pas di in-game-nya. Nah dengan begitu, sekarang gua udah bisa nge-input nama gua, misalkan Kajou. Dan di sini gue udah bisa create. Gue bakal bikin Kajou's Room. Nah, udah kebuat nih. Terus gue bisa open misalkan ini di PC orang lain ya. Cuman karena PC gue di sini cuma ada satu, jadi gue buka di dua tab gini aja. Di sini misalkan namanya itu Defender. Nah, di sini gue bisa join Kajou's Room dan boom, di sini udah ada Kajou sama Defender. Kita bisa langsung start aja nih dari si hostnya. Hostnya bisa start dan ting-ting boom. Sekarang udah ada namanya di atas kepala si jamur. Jadi gue nggak kesusahan lagi buat nyebut dia kalau dia itu Defender. Atau si Defender nggak kesusahan buat nyebut kalau gue ini adalah Kajou. Jadi ya dengan begitu video gue cukup dulu aja buat sampai hari ini. Sedikit banget codingan yang gue kasih buat hari ini. Cuma buat di bagian nickname ini doang. Tapi ya hari ini gue cuma fokus di desainnya doang. Oh iya, buat kalian yang nggak tahu ini game tentang apa, bodohnya gue kenapa gue nggak kasih tahu dari awal. Game ini adalah kayak Overcooked, tapi versi TPS gitu. Kalau kalian nggak tahu Overcooked, ya anggapannya itu kayak MasterChef lah, masak-masak gitu. Dan di sini gue baru bisa ngambil barang, taruh barang, dan potong-potong. Ya itu lagi motong-motong. Ya gue belum kasih animasinya lagi, jadi jangan ada yang protes. Dan boom, kepotong. Ya, cuman baru kayak gitu dulu aja sih mekanik dari masak-masaknya. Jadi yaudah guys, gitu dulu aja video gue buat hari ini. Thank you banget yang udah nonton. See you guys in the next video. My kanjut people and bye-bye.